Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar atau mendulang faedah dari kalimat nubuwah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kaifa halukum? Sehat walafiat? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Taib sudah siap belum? Siap apa? Tidur atau siap lanjut kajian? Taib. Sekarang kita sampai al-hadis as-sadis yang ke-6. Betul? Taib, kita lanjutkan al-hadis as-sadis, hadis yang ke-6. Sudah ketemu semua halaman? Halaman berapa? 22. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan al-muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah darinya. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Wa zada Tirmidzi wan Nasa'i. Dalam riwayat Tirmidzi dan Nasa'i, Rasul SAW bersabda, wal mu'minu man aminahun nasu ala dima'im wa amwalihim. Orang mukmin adalah yang manusia merasa aman atas darah mereka dan harta mereka.
Wa zadal Baihaqi, Imam Baihaqi meriwayatkan dengan tambahan wal mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah, dan mujahid adalah orang yang berjihad melawan dirinya dalam mentaati Allah. Ana ulangi terjemahannya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasul SAW bersabda, orang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisannya atau gangguan lisannya dan tangannya. Dan al-muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah darinya. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Wa zada Tirmidzi dan Nasa'i, dalam riwayat Tirmidzi dan Nasa'i dikatakan orang mukmin adalah orang yang manusia merasa aman atas darah mereka dan harta mereka. Wa zada al-Baihaqi, Imam Baihaqi menambahkan, dan mujahid adalah orang yang berjihad melawan dirinya dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang tidak disebutkan di dalam Arba'in An-Nawawiyah ataupun dalam tambahannya Al-Khamsin. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Secara umum hadis ini menjelaskan tentang hakikat 4 gelar yang mulia ini. Al-Muslim, Al-Mu'min atau Al-Muhajir, Al-Mu'min dan apa? Al-Mujahid. Ini bahan introspeksi bagi kita semuanya. Kalau kita merasa sebagai Muslim, Mu'min, Muhajir, Mujahid, ini definisi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita baca syarah dari Asy-Syaikh Al-Allama Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, dzakara fi hadzal hadithi kamala hadhihi al-asma'il jalilah. Di dalam hadis ini Rasul menyebutkan kesempurnaan 4 nama yang mulia tersebut. Apa kesempurnaan orang muslim? Yaitu tadi, yang tidak mengganggu kaum muslimin dengan lisan dan tangannya. Kesempurnaan orang yang dinamakan al-muhajir, yang meninggalkan larangan Allah. Kesempurnaan orang mukmin dengan dia menjaga darah dan harta manusia, tidak menumpahkan darah orang lain, tidak pula mengambil harta orang lain tanpa hak. Dan kesempurnaan orang yang digelari dengan al-mujahid, yang betul-betul bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Asy-Syaikh Al-Allama Abdurrahman As-Sa'di, puncak dari 4 gelar tadi: Al-Muslim, Al-Muhajir, Al-Mu'min dan Al-Mujahid. Berarti kalau orang itu seandainya tidak melaksanakan hadis ini, apakah masih tetap dikategorikan sebagai Muslim? Mukmin? Ya atau tidak? Naam, iya. Karena ini yang kita sampaikan tadi, kesempurnaan. Bukan bagian dari usul arkanul iman, bukan bagian daripada apa? Landasan rukun keimanan. Orang yang mengambil harta orang lain tanpa hak misalnya, dia tidak dikatakan sebagai orang muslim mukmin yang sempurna. Namun masih kategori Islam, iman masih ada dalam apa? Dirinya. Bukan berarti keluar dari al-Islam. Allati rataballahu wa rasuluhu 'alaiha sa'adata dunya wal akhirah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasul SAW menjelaskan kesempurnaan 4 gelar atau nama tersebut
merupakan sebab diraihnya kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Kesempurnaan 4 nama atau gelar tersebut yaitu al-Islam, wal iman, wal hijrah, wal jihad. Contoh misalnya Allah berfirman dalam surat An-Nahl, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan sedangkan dia beriman kepada Allah, kami berikan, kata Allah, kehidupan yang baik. Ini dalil kebahagiaan dunia akhirat akan diraih dengan menyempurnakan 4 tingkatan tadi atau 4 gelar atau nama tadi. Islam, wal iman, wal hijrah, wal jihad. Fahim tum? Baik. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa dzakara hududaha bi kalamin jami'in syamilin. Sekarang mau diperinci satu persatu 4 nama tadi. Mulai dari al-Islam. Rasul SAW menyebutkan batasan-batasan nama-nama tersebut dengan ucapan yang singkat namun padat. Seperti yang kita sampaikan tadi, inilah definisi 4 gelar tersebut. Dan tadi ini juga bagian introspeksi bagi kita semuanya. Kalau kita mengaku sebagai muslim, ini definisi muslim yang sejati. Apa itu? Wa annal muslima man salimal muslimun min lisani wa yadi. Orang muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Dan ini ciri juga orang mukmin. Orang mukmin adalah orang yang menjaga lisan dan tangannya. Alhamdulillah sudah pernah kita sampaikan dalam kajian Arba'in Nawawiyah yang berkaitan dengan masalah menjaga lisan. Ya tadi betul sudah. Yang betul tadi yang lebih spesifik 2. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Yang kedua hadis Mu'ad yang intinya di situ Rasul mengatakan wa hal yukabun nas finnari ala wujuhim ila asaidu alsinatihim. Tidaklah manusia ditelungkupkan dalam neraka di atas wajah mereka kecuali karena hasil ucapan mereka. Kalau mau ana tambahkan yang ketiga yaitu sabda Rasulullah, inna rajula la yatakallam bi kalimatin la yara biha basan yahwi finnar sab'ina kharifan. Sesungguhnya ada seseorang yang dia mengucapkan suatu kalimat yang tidak dia pikir, yang dia anggap sepele, namun dia masuk ke neraka 70 tahun lamanya karena ucapan yang tidak dia pikir tersebut, yang hanya asbun saja. Ini diantara hadis-hadis yang berkaitan dengan wajibnya menjaga lisan. Dan diantaranya hadis ini, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang muslim yang sejati cirinya menjaga lisannya, tidak menyakiti, mengganggu orang lain, tidak menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan dusta. Dan sekarang ini juga mirip dengan lisan, yaitu postingan. Ya, ini juga bahkan terkadang lebih kejam, tuduh-tuduhan yang dusta, yang keji. Kadang hanya sekedar praduga tidak bersalah sudah di-share, naudzubillah min dzalik. Sedangkan Rasul mengatakan iyyakum wadzon fa inna dzanna akdzabul hadits. Jauhkanlah diri kalian daripada prasangka, karena prasangka sedusta-dusta ucapan. Naudzubillah min dzalik. Dan Rasul mengatakan kafa bil mar'i kadziban an yuhaddits bi kulli ma sami'. Cukup orang itu dikatakan berdusta kalau dia menyebarkan
semua yang dia dengar. Ya, tanpa ada cross check, tanpa ada tabayun, maka hati-hati, ini adalah al-kadzib, dusta. Dan kata Rasul, iyyakum wal kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Hati-hatilah kalian dari kedustaan, karena kedustaan mengantarkan kepada kefajiran, dan kefajiran mengantarkan ke dalam api neraka. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, wa anal muslim man saliman muslimin min lisani wa yadi. Demikian pula menjaga tangannya, tidak mengganggu orang lain. Contoh diantaranya memukul orang lain, ataupun mengganggu dengan tangannya lebih dari memukul. Mungkin juga merusak rumahnya, kendaraannya, dan seterusnya. Artinya mengganggu kaum muslimin dengan lisan dan tangannya. Baik, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ada dai yang melarang orang itu berbuat syirik, istighosah kepada kuburan, dikatakan ini syirik, pelakunya musyrik, apakah ucapan dai tersebut menyakiti kaum muslimin? Yakin? Misalnya ada postingan yang mencaci maki pemimpin, kemudian ada yang membantah. Yang menyakiti yang mana? Yang membantah atau yang dibantah? Anak ulang lagi pertanyaannya. Kalau ada postingan di medsos, seorang dai mencaci maki pemimpin kaum muslimin, kemudian dibantah postingan itu oleh dai yang lain, maka mana yang menyakiti? Membantah atau yang dibantah? Yang ngomong dua-duanya nggak punya pendirian. Paham pertanyaannya? Iya. Yang menyakiti itu yang membantah atau yang dibantah? Yang dibantah yang menyakiti. Kenapa? Iya, karena yang salah adalah yang mencaci maki pemimpin. Itu menyelisihi agama Islam, menyelisihi sunnah Rasul, menyelisihi para sahabat Rasulullah SAW, menyimpang dari akidah sahihah. Sedangkan yang membantah, dia hanya sekedar melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana orang minum minuman keras misalnya, ketika dilarang jangan minum khamr, yang melarang masa dikatakan menyakiti yang minum khamr? Kalau ada yang mengatakan, yang melarang orang dari minum minuman keras itu yang menyakiti kaum muslimin, maka orang itu enggak nahi mungkar kok dikatakan tidak tidak boleh, atau dikatakan itu menyakiti, memecah belah kaum muslimin. Kalau melarang dari kemungkaran, kemaksiatan, itu sesuatu yang baik, yang terpuji. Apalagi melarang dari kesyirikan dan kebid'ahan yang lebih besar dosanya dari maksiat. Cuma sekarang banyak orang yang tidak paham alias atau gagal paham. Yang melarang dari kesyirikan, kebid'ahan dikatakan memecah belah umat, menyakiti, mengganggu kaum muslimin. Padahal syirik dan bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Melarang dari kemaksiatan saja sesuatu yang terpuji, apalagi melarang dari bid'ah dan syirik. Makanya perlu dites antum agar nggak gagal paham. Baik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di antara mengganggu kaum muslimin menghibah, menggunjing, mengerasani, Kalau dulu kan sambil petan-petan ngerasani, kalau sekarang pencet HP sambil dulu mites sekarang mites?
Cuma intinya sama. Kalau itu intinya ngerasani, ya, wala yarta ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhin maitan fakari. Secara asal tidak boleh menghibah, ngerasani orang lain tanpa hak. Namun beda bab ghibah yang haram dengan ya membantah kesesatan atau oknum yang menyimpang. Ya, sekali lagi jangan dicampur adukkan. Kalau ngerasani ini haram hukumnya, yaitu tadi. Itu baru kerja kok sudah beli. Ya asih baru ini kok. Ya. Dan seterusnya di ghibah nggak ada manfaat sama sekali. Paham? Yang ada memecah belah ya antar tetangga misalnya. Tapi kalau itu dalam bab membantah ya si fulan ini sesat, buktinya ini tulisan-tulisannya. Ya dengan bukti yang nyata, bukan dengan sekedar praduga ya. Ini sekali lagi harus dibedakan. Bab ghibah menggunjing yang haram dengan membantah orang yang memang keliru yang sesat. Ya, sekali lagi jangan dicampur adukkan. Kata Syekh, wa dzalika annal Islam al-haqiqi huwal istislamu lillah. Yang demikian itu karena definisi Islam yang hakiki adalah al-istislam lillah, berpasrah diri kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Taib. Bagi yang mungkin pernah belajar kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, siapa yang sudah khatam kitab Usul Tsalatsah? Sudah semua ya? Yang ikhwan, siapa yang sudah khatam kitab Al-Usul Tsalatsah atau Tsalatsatul Usul? Belum ada? Masya Allah. Padahal itu 3 landasan. Antum sudah sampai genteng landasannya belum? Taib, kalau gitu sudah nggak jadi tanya. Anak kira sudah khatam semuanya. Taib, tapi tidak masalah. Anak diktikan. Islam adalah kalau di sini hanya dipotong sampai al-istislam lillah. Islam adalah al-istislam lillah, menyerahkan diri kepada Allah. Kalau antum tambahkan al-istislam lillahi bitauhid, dengan mentauhidkannya. Islam adalah al-istislam lillah bitauhid. Ini kalau bahasa Arabnya, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Sudah? Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Tambah lagi yang kedua poinnya, wal inqiyadu lahu bittaati, dan tunduk patuh kepada Allah dengan mentaatinya. Dan tunduk patuh kepada Allah dengan mentaatinya. Wal inqiyadu lahu bittaati, dan tunduk patuh kepada Allah dengan mentaatinya. Sudah ditulis? Yang ketiga, poin ketiga, Islam harus dengan al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan yang berbuat syirik. Anak ulangi dari awal kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Al-Usul Tsalatsah atau Tsalatsatul Usul. Al-Islam huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk patuh kepada Allah dengan mentaatinya, serta berlepas diri dari kesyirikan dan yang berbuat syirik.
Itu definisi Islam secara umum. Semua para nabi, para rasul, mereka berpegang dengan Islam yang satu ini. Mereka menyeru umat mereka kepada agama Islam ini. Mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW, mereka semuanya satu agamanya, al-Islam. Yaitu Islam dalam artian yang umum ini. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Makanya kalau antum baca misalnya kisah Nabi Ibrahim, di akhir ayat para putra-putra Nabi Ibrahim mengatakan wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah muslimun, kaum muslimin, orang Islam. Jadi Islam yang bermakna umum ini mencakup semua para anbiya dan para pengikut mereka. Semua mereka beragama Islam, yaitu Islam yang definisi umum tadi. Faham dong? Alhamdulillah. Kemudian kata Syekh, wa dzalika anal Islam hal haqiqi huwa istislam lillah. Islam yang hakiki adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan tambahan-tambahannya tadi, wa takmilu ubudiyatihi, dan menyempurnakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal qiyamu bi huquqi wa huquqil muslimin. Dan Islam yang sempurna, Islam yang hakiki itu juga dengan melaksanakan hak Allah serta hak kaum muslimin. Di antara hak kaum muslimin menjaga tadi harta mereka, menjaga kehormatan mereka, menjaga darah mereka. Makanya Islam sangat amat memperhatikan masalah yang satu ini. Bahkan di Hajatul Wada, haji perpisahan, Rasul ketika berkhutbah di antara isinya, inna amwalakum wa a'radakum wa dima'akum haramun ka hurmati yaumikum hada fi baladikum hada fi syahrikum hada. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya harta kalian, kehormatan kalian, darah kalian itu diharamkan di antara kalian sebagaimana haramnya negeri ini, yaitu kota Mekah, di bulan ini, yaitu bulan haji. Ini menunjukkan pentingnya menjaga lisan dan tangan, menjaga harta, kehormatan, dan juga darah kaum muslimin. Wala yatimul Islam hatta yuhibba lil muslimin ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna Islam seseorang sampai dia mencintai kaum muslimin seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Makanya ada watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Kita menginginkan diri kita istiqomah di atas akidah, di atas tauhid yang benar. Maka kita pun menyampaikan kepada umat Islam, ini adalah tauhid yang wajib diikuti, ini syirik wajib dijauhi. Itu sebetulnya bentuk apa? Cinta kepada kaum muslimin. Cuma sekarang orang beda sikapnya. Dilarang berbuat syirik, dituduh Wahabi, dituduh memecah belah, dituduh tidak istilahnya toleran. Padahal kalau dia mau pikir sejenak, contoh kalau misalnya dia sekarang ini seperti musim hujan kan kadang banyak jalan yang berlobang. Ketika ada orang mau lewat jalan yang lobangnya misalnya satu atau setengah meter misalnya, hati-hati mas, ada lubang itu. Ketika dia dinasehati, diberitahu seperti itu secara umum, dia marah atau dia malah terima kasih? Anak ulangi lagi, kelihatannya antum kekenyangan ya.
Kalau ada ya jalan berlobang, ada orang mau lewat naik sepeda motor, antum kasih ya peringatan, awas mas, itu depan ada lobang, nggak kelihatan karena tergenang air. Orang itu ya secara umum ketika antum peringatkan ya marah atau dia malah terima kasih? Hah? Kalau dia marah-marah berarti apa? Enggak belum lulus RSJ ya. Enggak dia apa? Pelarian dari sana. Nah itu secara umum demikian. Orang diberitahu tentang marah bahaya. Tentang tadi kalau masuk lubang genangan air tadi bisa berbahaya, masuk rumah sakit ya. Secara umum terima kasih dia. Ada orang yang mengingatkan, memperingatkannya. Tapi kok aneh, binyeleneh kalau dilarang dari kesyirikan, diingatkan awas syirik, ini bahaya laten fid dunya wal akhirah, bisa kekal dalam neraka. Karena Allah mengatakan innalladzina kafaru min alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah. Malah apa dituduh macam-macam. Ini artinya orang itu enggak. Antum yang ngomong loh ya. Ya. Baik. Ini yang sangat ya memprihatinkan. Dilarang dari kesyirikan malah ngamuk-ngamuk. Ya, padahal ini sekali lagi bentuk kecintaan ahli sunnah kepada kaum muslimin. Jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan, kebid'ahan yang mengantarkan kepada bahaya laten fid dunya wal akhirah. Kemudian kata Syekh, wala yatahaqqaq dzalik illa bisalamati min syarri lisani wa syarri yadihi. Dan kecintaan orang muslim terhadap kaum muslimin yang lain tidak akan terwujud kecuali dengan mereka ya selamat dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Namun tadi gangguan itu yang memang betul-betul gangguan, bukan memperbaiki, namun dikatakan mengganggu. Paham tuh? Nah, fa inna hada aslu hadal fard alladhi alaihi lil muslimin. Inilah pokok kewajiban yang diwajibkan atas setiap orang muslim terhadap kaum muslimin yang lainnya. Ya, setiap kita wajib menjaga lisan dan tangan, tidak boleh menggunakannya untuk menyakiti, mengganggu kaum muslimin. Faman lam yaslam al muslimun bil lisanihi aw yadihi kaifa yakunu qa'iman bil fard alladhi alaihi li ikhwanihi al muslimin. Barang siapa yang tidak bisa menjaga lisan dan tangannya terhadap kaum muslimin, bagaimana dia dikatakan telah melaksanakan hak-hak saudaranya kaum muslimin? Oleh karena itulah sekali lagi ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, hati-hati dengan alisan waliyat. Kalaupun sekarang orang yang mendolimi manusia dengan lisannya, dengan tuduhan dustanya, dengan istilah orang kita fitnahannya, ya kalau sekarang selamat dari azab di dunia, ingat di akhirat ada apa? Azab yang lebih pedih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malud dhalimun. Jangan kalian mengira Allah lalai dari yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Entah zalim dengan lisannya ataupun zalim dengan tangannya. Ya, misalnya di suatu perusahaan, ya di antara gangguan tangannya menandatangani si fulan dipecat tanpa hak misalnya. Ya, ini zalim. Kalau dia enggak bertobat, di akhirat ada ancamannya. Gangguan tangan banyak. Ada yang dengan alusan, ada yang dengan kasaran. Paham ya? Pentol itu enggak kasaran tok, enggak alusan tok, ada dua-duanya. Enak yang mana? Iya.
Iya, antum biar nggak ngantuk lah. Baik. Iya, sama juga masalah apa mengganggu orang itu banyak macamnya. Ada dengan yang kasaran, dengan yang apa? Iya. Kadang yang alusan ini yang lebih apa? Kasar daripada yang apa? Lebih menyakitkan daripada yang apa? Iya, kasar. Baik. Kadang alus di depan namun di belakang naudzubillahi min dzalik. Paham ya? Nah, ini juga sama. Memukul terkadang kelihatanlah kasarnya. Tapi ada yang alus, tanda tangan untuk apa? Menjatuhkan orang lain misalnya. Ini lebih parah. Membubarkan kajian juga sama, ada yang frontal terang-terangan. Ya, itu kelihatanlah. Tapi ada pula yang apa? Di bawah tanah, gerakan bawah tanah. Ini yang lebih apa? Iya. Kalau kalian masih ngundang Abdurrahman Thayyib, kita mogok ngajar misalnya. Ya. Ini misalnya ya. Iya. Ini kelihatannya apa? Iya gak ketok, tapi apa? Iya, di hari kiamat ada apa? Pertanggungjawabannya. Misalnya, ya. Baik. Ojo baperan ya. Baik, jadi ini yang lebih berbahaya kadang sebagaimana orang-orang al-munafiqin. Paham? Kelihatannya ya enggak lapo-lapo tapi padahal apa? Lapo-lapo. Iya, yaquluna bi afwahim ma laysa fi qulubihim. Baik, ala kullin. Seorang muslim muslimah wajib menjaga lisan dan tangannya karena semuanya ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Wala takfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu laika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa yang kau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan di akhir-akhir surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari kiamat kami kunci mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka berbicara menjadi saksi atas perbuatan mereka. Maka sekali lagi ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai bahan introspeksi bagi semuanya untuk menjaga lisan dan tangannya. Tidak digunakan kecuali untuk al-haq yang benar. Fasalamatu min syarri al-qawli wal fi'li unwanun ala kamal islamihi. Kalau dia seorang muslim muslimah bisa menjaga tangannya, lisannya sehingga kaum muslimin selamat dari bahaya lisan dan tangannya, maka itu sebagai tanda kesempurnaan seorang muslim muslimah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan pertolongannya kepada kita untuk kita bisa menggunakan lisan dan tangan kita untuk meraih ridha dan kecintaannya. Kemudian yang kedua, wa fassaral mu'mina bi annahu alladhi ya'manuhu an-nas ala dima'i wa amwalihim. Di antara nama yang disebut oleh Rasul dalam hadis tadi al-mu'min. Dan Rasul mentafsirkan, Rasul mendefinisikan orang mukmin yang sejati adalah yang bisa menjaga darah dan harta kaum muslimin atau manusia secara umum. Rasul menyebutkan tadi yang pertama man saliman muslimun, yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kalau ini lebih umum, yang menjaga harta dan darah apa? Enggak, lebih umum. Yaitu apa? Anas kata-katanya. Wal mu'min man aminahun nas. Orang mukmin adalah yang manusia secara umum, baik yang kafir maupun apa? Muslim. Apakah boleh mengambil harta orang kafir? Antum utang nggak bayar dengan alasan nggak apa-apa orang kafir. Boleh enggak? Iya, mengambil mangga tetangga yang kafir, alasannya ghanimah, harta rampasan perang. Hah? Boleh enggak? Iya, bukan hak kita. Ini sekali pengalaman katanya. Yes.
Iya, segera tobat sebelum datangnya Ramadan ya. Iya, balik no ya. Iya, izin dulu lah. Bukan haknya kok. Iya, meskipun orang kafir tetap haram mengambil harta ya mereka. Demikian pula apalagi lebih dari itu menumpahkan darah orang kafir seperti kelompok teroris misalnya. Maka Rasul mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium bau surga. Ini ciri orang mukmin yang sejati, menjaga harta dan juga darah manusia. Kalau darah dan harta orang kafir saja tidak boleh diganggu, apalagi orang Muslim. Ya, seperti yang sudah terjadi kasusnya, kalau utang harus apa? Iya, hati-hati, semuanya akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Jangan enak-enak, ya, uangnya dihabiskan tanpa apa? Dibayar. Ya, Rasul SAW saya tidak mau mensolati orang yang mati dalam keadaan masih punya utang. Apalagi tadi niatnya memang tidak untuk membayar utang tersebut, hanya dengan bermodal senjata afwan. Naudzubillahi min dzalik. Intinya tadi orang mukmin yang sejati menjaga harta dan harta orang lain. Makanya dalam Islam kalau orang itu merusakkan barang orang lain, harus apa? Istilah kita nempui. Jangan asal apa? Misalnya pinjam sepeda motor, ya, karena mungkin keteledoran dia sampai nabrak dan seterusnya, jangan dikembalikan hanya modal apa? Afwan akhi, tadi kecelakaan. Ya, naudzubillah min dzalik. Mana itu apa? Pertanggungjawaban. Kata Rasulullah, ya, ada ad-dhaman. Ya, orang yang merusakkan barang orang lain harus dia apa? Mengganti, kecuali kalau memang yang punya barang itu memaafkan ataupun ya sudahlah, tidak masalah. Cuma tadi paling tidak harus ada apa? Pertanggungjawaban. Ini karena orang mukmin itu cirinya kata Rasul yang menjaga harta dan yaitu darah manusia. Yang kafir saja wajib dijaga, apalagi yang apa? Muslim mukmin. Taib wa fasara al-mu'min bi anna alladhi ya'manahu nas ala dimai wa amwalihim. Fa innal imana idza dara fil qalbi wa amtala bihi au jabali sahibihi al-qiyam bi huquqil imam. Kata Syekh, sesungguhnya iman yang ada dalam hati, kalau sudah betul-betul penuh iman dalam hati, hatinya penuh dengan keimanan, maka itu akan mengantarkan orangnya melaksanakan hak-hak keimanan, konsekuensi keimanan. Allati min ahamiha, di antara konsekuensi keimanan, riayatul amanati, menjaga amanah. Itu di antaranya tadi darah dan harta manusia itu amanah, tidak boleh ambil tanpa hak. Wasidqu fil muamalat, dan di antara konsekuensi keimanan yang paling penting, kejujuran dalam bermuamalah. Jangan menipu, jangan merekayasa. Naudzubillahi min dzalik. Ini semuanya berkaitan dengan al-iman. Wal wara an dzulmin nas fi dimai wa amwalihim. Dan di antara hak keimanan yang paling penting, menjauh dari mendolimi orang lain, entah dalam hartanya ataupun dalam darahnya. Makanya Islam, kata para ulama, Islam datang menjaga 5 kemaslahatan. Baik, tadi akhwat sudah dapat banyak ini. Sekarang yang ikhwan, sebutkan 5 kemaslahatan yang dijaga dan diperhatikan oleh Islam. Ada yang tahu? Baik, Islam datang, kata ulama, menjaga, memperhatikan 5 kemaslahatan. Yang pertama, kemaslahatan agama ad-din. Di antara buktinya
Dalam Islam tegas, man baddala dinahu faqtulu. Barang siapa yang merubah agamanya, bunuhlah dia. Ada yang murtad, pemerintah kaum muslimin wajib menegakkan hudud, yaitu hukum potong leher istilahnya, hukuman mati bagi yang murtad. Agar apa? Agama Islam tidak dijadikan apa? Permainan. Itu Islam datang menjaga apa? Agama. Di antaranya juga Islam datang tadi menjadikan bantahan terhadap kesesatan orang yang sesat, bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Masalah akidah misalnya, kalau ada orang sesat masalah akidah dibantah, itu bagian daripada menjaga apa? Agama. Biar agama tidak dirusak dengan pemikiran-pemikiran sesat. Bahkan dulu ada dai penyesat umat yang dihukum mati oleh pemerintah kaum muslimin seperti Ja'ad bin Dirham, Jahm bin Safwan dan yang semisal dengan mereka. Kenapa? Untuk menjaga kemurnian agama. Makanya kalau dibiarkan, umat Islam yang apa? Jadi korbannya. Kemudian Islam datang menjaga, memperhatikan kemaslahatan jiwa, nyawa. Makanya dalam Islam ada hukum qisas. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam qisas ada kehidupan bagi orang yang mau berpikir. Artinya kalau orang itu mau membunuh, dia kalau berpikir sejenak, kalau dia membunuh dan tertangkap, dia akan dihukum mati juga, berpikir 1000 kali. Ini Islam menjaga darah. Makanya Rasul mengatakan tadi, orang mukmin yang menjaga harta manusia atau dan menjaga darah manusia, terutama kaum muslimin. Yang ketiga, menjaga harta. Menjaga harta. Makanya wasariqatu fakta wa aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan mereka untuk menjaga harta manusia. Rasul SAW juga mengatakan dalam hadis muflis, atadruna mal muflis, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Di antaranya orang yang apa? Dia datang pada hari kiamat dengan membawa banyak pahala, namun qadafa hada wa daraba hada wa akhadha mala hada. Namun orang itu mengambil harta saudaranya tanpa hak, maka dia dimasukkan ke dalam api neraka. Menjaga harta. Yang keempat, menjaga kehormatan. Makanya tidak boleh apa? Menuduh orang lain tanpa hak. Menuduh orang lain misalnya berzina tanpa bukti, dicambuk, tidak boleh apa? Sembarangan. Kemudian yang kelima, menjaga nasab keturunan. Makanya orang yang berzina yang sudah betul-betul terbukti, maka dihukum apa? Rajam kalau sudah menikah. Ini Islam datang menjaga 5 kemaslahatan tersebut. Tapi di antaranya di sini Rasul SAW memperingatkan kita dari 2 hal tadi, dima'ahum wa amwalahum. Tidak boleh menumpahkan darah dan tidak boleh juga mengambil harta tanpa hak. Kemudian kata Syekh, wa man kana kadzalik arafan nas hada minhu. Kalau ada seseorang yang dia betul-betul bisa menjaga harta orang lain, kehormatan orang lain, maka orang yang melihatnya tahu inilah ciri muslim mukmin yang sejati. Wa aminuhu ala dima'in wa amwalihim. Mereka merasa aman dalam harta dan darah mereka. Wa wathaqu bi, dan percaya. Lima ya'lamuna minhu min mura'atil amanat. Karena mereka tahu orang itu menjaga amanahnya yang luar biasa. Fa inna ri'ayatal amanah min akhasi wajibatil iman. Dan di antara kewajiban iman yang paling penting menjaga amanah. Kama qala sallallahu, sebagaimana Rasul bersabda,
la imana liman la amanatalah. Tidaklah ada keimanan pada diri seseorang yang tidak bisa menjaga amanah. Di antara amanah ucapan, kan kadang ada ya, kita ini ngobrol masalah apa, privasi, paham ya, yang itu sudah jelas tidak boleh disebarluaskan, meskipun kadang nggak pakai omongan, paham. Ini juga kata ulama termasuk amanah. Misalnya kita panggil teman kita satu orang, sini, jangan di hadapan orang banyak, ya, ngobrol, ya. Tapi tiba-tiba dia apa? Siarkan. Ini tidak amanah. Jangan mengatakan, lu, ente nggak ngomong, ente yang orang apa? Iya. Kalau ucapan itu untuk umum, ngapain dipanggil secara apa? Privasi. Paham ya? Ya. Apalagi ya sudah jelas ya, kita ngobrol ini cuma 4 orang saja, atau mungkin bertiga, berempat, ya. Kemudian direkam, paham? Disebarkan. Amanah nggak orang seperti ini? Hah? Ini contoh, tapi contoh yang sudah terjadi. Hati-hati, terkadang demikian. Meskipun dia apa? Ikut kajian, bahkan jadi imam masjid, kadang di situ diajak ngobrol masalah apa? Yang rahasia misalnya, direkam secara sembunyi-sembunyi. Ini orang yang apa? Tidak amanah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati. Ya, alangkah banyaknya orang-orang seperti itu sekarang yang tidak apa? Tidak amanah. Ini salah satu yang ditegaskan dalam hadis ini, la imana liman la amanatalah. Tidak ada keimanan atau tidak sempurna iman seseorang yang dia tidak menjaga apa? Amanah. Hati-hati. Kemudian kata Syekh wa fasala sallam al-hijrah. Sekarang yang ketiga, masalah al-muhajir. Wa fasala sallam al-hijrah allati ya fardu ainin ala kulli muslim bi anna hijratud dzunub wal ma'asi. Rasul mendefinisikan siapa itu al-muhajir, orang yang berhijrah, yang itu hukumnya fardu ain atas setiap muslim, yaitu hijrah, meninggalkan dosa dan maksiat. Secara bahasa al-hijrah itu namanya meninggalkan. Kalau tidak salah, itu betul berarti ya. Ya, kalau tidak salah pernah kita sampaikan macam-macam hijrah. Ada berapa hijrah? Baik, silakan yang ikhwan dulu yang jawab. Hah? Ulangi Pak. Makan sama dengan tempat Pak. Iya. Makan bukan makan ini ya, makan nasi bukan. Makan bahasa Arabnya hijratul makan. Yang kedua, yang lain diam. Hijrah? Bukan. Nggak dengar? Oh bukan Pak. Taib. Karena sudah dijawab satu, kita mau tambahkan contohnya berarti. Ada 3 hijrah. Yang ikhwan dulu ya, karena belum dapat hadiah yang ikhwan ini. Kasihan. Iya, silakan. Taib. Ahsan, tabarakallah fiik. Berarti tadi contohnya hijratul makan itu apa? Dari tempat. Iya, taib, sadar. Apa nih, jazakallah khair. Taib sudah kita pernah sampaikan, hijrah ada beberapa macam. Yang pertama hijratul makan, hijrah tempat. Ini contohnya banyak, ada ya, dari negeri kafir ke negeri Islam, dari negeri yang penuh dengan kebid'ahan kepada sunnah, dari negeri yang penuh kemaksiatan kepada at-ta'ah. Itu macam-macam hijratul makan. Nah, kemudian baru hijratul amal, ya ini yang kita bahas sekarang. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Muhajir adalah
orang yang berhijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Syekh mengatakan di sini dari kemaksiatan, dari dosa dan maksiat, hijratud dun wal ma'asi. Apakah dari dosa maksiat saja? Ikhwan wa ikhwat, apakah hijrah yang diwajibkan di sini hanya meninggalkan dosa maksiat saja? Apa yang lebih dari itu? Yaitu kesyirikan dan kebid'ahan. Jangan dianggap dosa hanya maksiat, minuman keras, narkoba, mencuri, begal. Ya, ada yang lebih parah dari itu, kebid'ahan dan kesyirikan yang wajib dijauhi. Kemudian juga yang ketiga tadi, hijratu al-amil, meninggalkan pelaku kesyirikan, kebid'ahan ataupun yang menyeru kepada kesesatan. Wa hadzal fard la yaskut an kulli mukallafin fi kulli halin min ahwalihi. Kewajiban hijrah ini, yaitu hijrah al-amal, tidak gugur alias diwajibkan setiap kondisi, di setiap tempat. Seorang muslim muslimah wajib meninggalkan yang dilarang oleh Allah, terutama kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Kemudian kata Syekh, fa inna Allah harrama 'ala ibadi intihakal muharramat. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas hamba-hambanya perbuatan-perbuatan yang haram, dan yang paling haram adalah apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iqdam 'alil ma'asi, dilarang berbuat maksiat. Maksiat hati, maksiat lisan, dan maksiat anggota badan. Allah haramkan semuanya, terutama di bulan suci Ramadan. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, imanan wahtisaban. Ini yang wajib untuk kita perhatikan juga dalam masalah bulan suci Ramadan. Tidak boleh ngerasani orang, nggak boleh mengucapkan dusta. Ya, itu di bulan Ramadan. Di luar Ramadan boleh enggak? Hah? Kalau bulan Syawal boleh enggak? Ya sama saya tidak boleh, cuma di bulan suci Ramadan lebih diharamkan. Kata Rasul, "Malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi haja fi an yada ta'ama wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta, Allah tidak butuh dengan puasanya. Puasanya batal atau tidak? Hah? Kalau orang itu misalnya sadar dia tadi baru berdusta, apakah langsung mokel istilahnya? Makan dan minum lagi? Tidak, tetap dia lanjutkan puasanya dan segera bertobat, cuma kurang pahala puasanya. Wal hijrah al khasah allati al intiqal min baladil kufri awil bidah ila baladil islam was sunnah. Ini yang kita maksud tadi, hijrah ada hijratul makan, hijrah tempat kata Syekh, yaitu meninggalkan negeri kafir, negeri bid'ah kepada negeri Islam dan negeri as-sunnah. Demikian pula dengan amal, meninggalkan perbuatan kufur, perbuatan bid'ah menuju kepada tauhid dan as-sunnah. Juz'un min hadil hijrah. Tadi disampaikan hijrah tempat bagian dari al-hijrah. Hijrah ada macam-macam, dari hijratul makan, hijrah tempat, hijrah al-amal. Walaysat wajibatan ala kulli ahadin. Namun kalau hijrah dari tempat kafir, kufur, syirik ke tempat iman dan tauhid, ini tidak wajib atas setiap orang, kecuali yang terpenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya yang mampu. Kalau nggak mampu tidak Tapi meninggalkan syirik, apakah disyaratkan mampu? Apakah meninggalkan bid'ah disyaratkan harus yang mampu saja? Tidak. Apa dalilnya? Nah, tinggal satu hadiahnya. Silakan
Terserah royoan ikhwan atau akhwat. Dalil tidak disyaratkan kemampuan meninggalkan syirik dan bid'ah dan yang bermaksiat. Dalil ayat atau hadis. Nah, padahal sudah dilewati, sudah khatam Arba'in Nawawiyah. Itu ada pembahasan dalam Arba'in Nawawiyah. Ya, yang merasa sudah paham ya jawabannya silakan dijawab. Bukan. Coba Pak, silakan Pak. Nah. Tidak boleh kita. Dalilnya Pak, langsung ya dalilnya. Bukan. Pertanyaannya saya ulangi lagi, ini nggak nyambung. Pertanyaannya, apa dalil tidak disyaratkan orang itu ketika meninggalkan ya atau diwajibkan meninggalkan larangan adanya kemampuan? Paham pertanyaannya? Nah, kalau paham pertanyaannya, apa jawabannya? Nah, agak cepat soalnya waktunya sudah. Baik, kalau tidak ada, ana yang jawab. Hah? Hampir sudah. Nah, itu nyerempet tadi itu, tapi belum sampai. Nah, segera. Tentang mana di mana kamu pun berada. Belum nyampe. Belum nyampe juga Pak, hampir. Hampir. Tidak ada. Anak itu sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gak ada yang jawab. Saya coba. Silakan. Gampang sebetulnya. Sirik akan menghapuskan. Bukan, nggak nyambung Mas Ian. Stop Pak dulu Pak, belum nyambung. Ya, silakan yang di bawah. Belum. Baik, karena sudah banyak ini. Ya, lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Belum. Baik, anak kira belum nyambung. Sebenarnya jawabannya gampang. Mau diberitahu? Iya, hadisnya dalilnya sudah anak katakan ini sudah hampir nyerempet tadi. Tinggal satu titik saja, yaitu sabda Rasulullah, "Idza amartukum fa'tu minhu mastata'tum." Tapi jangan sampai di sini saja, masih belum sampai, yaitu lanjutannya, "Wa ma nahaitukum anhu fastanibu." Apa yang aku perintahkan, lakukan sesuai kemampuan. Perintah diikat oleh kemampuan, sedangkan meninggalkan larangan tidak pakai kata-kata apa? Sesuai gampang kan? Betul enggak? Apa anak yang salah ini? Anak ulangi lagi. Dalilnya cuma tadi hanya sepotong ya, nggak sampai kepada inti pembahasan. Dalilnya kan pertanyaannya, apa dalil tidak dibutuhkan kemampuan dalam meninggalkan entah syirik, bid'ah atau maksiat? Dalilnya sabda Rasul dalam Arba'in Nawawiyah, "Ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum." Apa yang aku perintahkan, lakukan sesuai perintah ada ikatan kemampuan. Tapi kata Rasul, "Wa ma nahaitukum anhu
fastanibu, apa yang aku larang jauhilah. Karena larangan itu untuk ditinggalkan, sedangkan meninggalkan nggak butuh cukup meninggalkan saja. Paham ya? Nah, paham dari sini? Baik, kita lanjut. Kata Syekh, wa inna matajib liwujudi asbabiha al-ma'rufah. Meninggalkan negeri kufur ini butuh tadi syarat-syaratnya dan sebab-sebabnya. Wa fasaral mujahid. Sekarang yang keempat, apa definisi mujahid? Bi annahu alladhi jahada nafsahu ala taatillah. Mujahid yang sejati, yang bersungguh-sungguh berjihad melawan dirinya untuk taat kepada Allah. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim, ini juga mumpung masih ada satu hadiahnya, sebutkan 4 tingkatan jihad menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, silakan rebutan. Lanjut. Yang keempat. Taib nomor berapa? 100? 107A. Hah? Berapa? 107 ya? Iya, ahsan barakallahu fiik. Ini baru jawaban. Ya, jihad kata Ibnu Qayyim ada 4 tingkatan. Jihad melawan diri sendiri, ini yang dimaksud oleh hadis ini, man jahada nafsahu fi taatillah, yaitu orang yang bersungguh-sungguh dalam berjihad melawan dirinya untuk taat kepada Allah. Jihad melawan diri sendiri. Sebetulnya ada perincian, cuma waktunya gak cukup ini. Kemudian jihad melawan syaitan. Dan yang ketiga, jihad melawan orang kafir, munafikin, musyrikin. Dan yang keempat, jihad melawan pelaku maksiat, kemungkaran dan kebid'ahan. Anak ulangi, kata Syekh, mujahid adalah yang berjihad melawan dirinya untuk taat kepada Allah. Fa innan nafsa mayyalatun ilal kasal al khairat. Karena jiwa itu secara umum lebih condong untuk bermalas-malasan dalam berbuat kebaikan. Perlu dia diperangi rasa malas, ya. Mendung-mendung mau berangkat ngaji iya, enak tidur dan seterusnya. Ya, demikian pula jangan cukup sampai di situ jihadnya, sampai di tempat kajian juga sama, harus tetap berjihad. Jangan dibiarkan ngantuk. Paham ya? Nah, itu namanya jihad. Jangan hanya di rumah saja, sampai tempat juga harus berjihad. Dengan Iya, tetap semangat untuk taat kepada Allah, untuk thalabul ilmi. Ammaratun bisu, syari'atut ta'atsur indal masaib. Jiwa secara umum menyuruh kepada kejelekan. An-nafsul ammaratu bisu yang sudah kita sampaikan dahulu. Mudah terpengaruh apalagi ketika ada musibah, malas untuk taat, putus asa dari rahmat Allah, maka harus diperangi. Ini namanya al-mujahid yang sebenarnya. Makanya kata para ulama, sebelum orang itu berjihad melawan orang-orang kafir, harus berjihad melawan dirinya sendiri. Karena apalah artinya berjihad melawan orang kafir kalau dirinya masih lemah imannya, masih kurang ketaatannya kepada Allah, masih penuh dengan maksiat. Makanya kaum muslimin tidak akan menang atas orang kafir sampai mereka betul-betul melaksanakan jihad yang satu ini. Jihad dalam mentaati Allah, dalam mentauhidkan Allah, menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Wa tahtaj ila sabrin wa jihad fi ilzami ta'at Allah. Butuh kesabaran, kesungguhan. Ya, sebagaimana juga Allah firmankan di akhir surat Al-Ankabut, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Alladzina jahadu. Ya, coba insyaallah di akhir surat Al-Ankabut itu. Orang yang berjihad melawan dirinya dalam thalabul ilmi, Allah akan tunjukkan jalan-jalan kebenaran. Wasabat alaiha, butuh konsisten. Kadang bisa tahu kebenaran, cuma konsisten memegang kebenaran susah. Terkadang mudah beribadah namun istiqomah, ini yang susah.
Paham ya? Wa mujadatiha ala ma'asillah, terus berjuang melawan dirinya agar menjauh dari maksiat kepada Allah. Warad'iha anha, menjauhkan jiwa dari maksiat tersebut. Wa jihadiha ala sabr indal masaib, berjihad untuk bersabar ketika ada musibah. Apalagi bulan suci Ramadan itu syahrus sabr. Kata Rasulullah, puasa itu bulannya kesabaran. Sabar menahan lapar dan haus, ini seperti musibah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi ta'at, inilah yang dinamakan ketaatan. Imtithalul ma'mur wa sinabul mahdzur wa sabr 'alal maqdur, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, dan bersabar atas musibah. Wal mujahid hakikatan manjadaha ala hadil umur, orang yang dinamakan mujahid yang sejati, yang betul-betul berjihad bersungguh-sungguh menjalankan tiga hal tadi: perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, bersabar atas musibah. Litakum biwajibiha wa wadhifatiha, untuk tetap teguh di atas kewajiban dan tugasnya tadi. Wa min asrafi hadan naw wa ajallihi mujahadatuhu ala qital a'da. Kalau sudah dia berjihad melawan dirinya, baru dia berjihad melawan musuh-musuhnya yang di luar, yaitu orang-orang kafir. Ini butuh apa? Syarat-syarat yang harus terpenuhi, enggak asal apa jihad begitu saja. Ya, ini sudah kita pernah sampaikan syarat-syarat jihad. Saya tidak. Sudah kita sampaikan enggak syarat-syarat jihad? Nah, nanti di murojaah lagi. Wa mujahadatun bil qaul wal fi'l fa inal jihad fi sabilillah dzirwatu salamiddin. Berjihad melawan orang kafir dengan ucapan dan perbuatan. Dengan ucapan membantah syubhat mereka, dengan perbuatan kalau sudah waktunya berjihad dengan pedang. Dan jihad dalam Islam tulang punggung Islam. Kesimpulannya, fahadal hadis man qama bima dalla alaihi faqad qama biddin kullihi. Hadis ini hadis yang mulia, yang sangat berharga, yang sangat penting. Barang siapa yang melaksanakan isinya, maka dia telah melaksanakan agama Islam ini secara totalitas. Man saliman muslimun milisani wa yadi, diulang lagi, yaitu yang menjaga lisan dan tangannya, tidak mengganggu kaum muslimin yang lain. Wa aminahun nas ala dima'in wa amwali, menjaga harta dan juga darah manusia. Wa hajara manahallahu anhu, menjauh dari larangan-larangan Allah. Wa jahada nafsahu ala taatillah, dan berjuang memperbaiki diri untuk taat kepada Allah. Fa inna lam yabqa minal khairi wa dini wa dunyawi adhari wal batini syai'an illa fa'alahu, yaitu dia tidak meninggalkan kebaikan yang berkaitan dengan urusan dunia dan akhirat, yang dhahir maupun yang batin, kecuali dia melakukannya. Wala minasyarr syai'an illa tarakau, dan tidaklah ada kejelekan kecuali dia tinggalkan. Wallahul muwaffiq wahdahu. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan kita insyaallah ketemu lagi di bulan Syawal. Minal aidin ya. Oh. Iya, insyaallah bulan Ramadan kan libur ya. Nah, insyaallah ketemu lagi bulan Syawal ya, sesuai dengan pengumuman selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Semoga tetap istiqomah dalam thalabul ilmi dan ibadah kepada Allah. Taib, ini ada pertanyaan yang tertulis. Contoh yang perlu diperhatikan dalam nasab itu apa saja? Itu di antaranya tadi, dalam Islam diperhatikan masalah nasab keturunan, yaitu dengan dilarangnya perzinahan, karena itu akan merusak apa? Nasab. Nah, wallahu ta'ala alam. Ya, ini nggak tahu, pertanyaannya banyak sekali. Intinya masalah memberikan makanan untuk berbuka puasa. Kata sebagian ulama tidak harus pada waktu takjil, ya boleh
Misalnya setelah taraweh antum kasih makanan, insya Allah pahalanya juga sama dengan memberi buka pada waktu awal apa? Berbuka puasa. Paham ya? Nah, jadi misalnya antum nggak dapat jatah memberi makan buka puasa pas maghrib, masih ada waktu apa? Pada saat taraweh orang banyak yang lapar juga, maka insya Allah pahalanya juga kurang lebih sama dengan yang di awal tadi. Dan sudah kita sampaikan puasa dengan melihat ru'yatul hilal sebagaimana sabda Rasul, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya, nggak usah bingung-bingung, ikut pemerintah kaum muslimin, tunggu sidang isbat, ojo ke susu. Masih ada pertanyaan, silahkan, tinggal 2 menit kurang lebih. Ya, jam saya jam 9.58. Nah, baik, kalau tidak ada cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.